Live streaming. Mungkin buat sekarang kata ini udah nggak asing lagi di telinga banyak orang. Dari TikTok, Twitch, YouTube, Facebook, dan sosmed lainnya pasti punya tempat untuk para streamer berkreativitas. Dan streamer ini ada banyak kontennya. Ada yang mukbang, nge-DJ, jualan, sampai orang tidur. Pokoknya apapun yang bisa lo pikirin pasti ada live streamingnya. Dan ada juga yang nonton. Saking populernya istilah live streaming, kategori ini udah bukan punya kelompok demografi tertentu aja. Tapi semuanya bisa join. Dari yang tua, muda, berseragam, sipil, sampai yang 2D atau bahkan kucing sekalipun. Tapi dari luasnya dunia live streaming, untuk pembahasan kali ini gue mau fokus soal live streaming game. Ya, genre ini udah gak main-main populer ya. Dan dengan semakin bapuk kayak Twitch yang bikin streamer gede mereka pada migrasi ke YouTube, kategori ini tentunya udah pasti makin bakal terjamah oleh banyak orang. Contohnya, Winda Basudara, Dr. Disrespect, Kobo, dan lainnya ini jadi pihak yang hidupnya berubah gara-gara streaming. Tapi dari banyaknya streamer bermunculan ini, siapa sih kira-kira yang pertama kali melakukan streaming game ini? Ya, sayangnya menurut gue, orang pertama ini jauh dari hingar-bingar dunia stream sekarang. Ya, streamer game pertama sejauh yang gue tahu adalah Nusubi. Halo, ini Fakemore dari masa depan. Gue baru nyadar bahwa gue melakukan kesalahan di mana gue bilang Nasubi jadi Nusubi, yang emang yang bener harusnya Nasubi. Jadi gue minta maaf, gue nggak tahu kenapa baru nyadar pas di proses editing dan gue males buat ngulang semuanya. Jadi ya itu gue minta maaf dan sekarang back to the video. Bye. Nusubi punya kisah yang panjang dan udah banyak dijelaskan secara detail di banyak video yang ada di YouTube. Contohnya video yang dibuat Charlie dan Atrocity Guide. Link bakal gue taruh di description. Tapi singkatnya, di tahun 1998, ada seseorang berjuluk Nusubi, komedian yang terpilih untuk mengikuti sebuah game show yang menjanjikan ketenaran kalau dia bisa menang dari tantangan di game show itu. Tapi dia nggak tahu bahwa game show yang dia ikuti ini ditayangkan secara live dan akan jadi game show terbiadab yang pernah tayang di publik. Dan selamanya akan jadi trauma buat dia. Tantangan dari game show ini adalah Nusubi akan ditaruh di sebuah rumah, sendirian, nggak boleh kemana-mana dan tanpa dibekali apapun, kecuali sumber air. Jadi, untuk memenuhi kebutuhan yang mendasar sekalipun seperti pakaian dan makanan, Nusubi harus bergantung pada undian berhadiah yang dia ikuti dari majalah-majalah. Yang nantinya, semua hadiah yang dia dapatkan ini akan diakumulasi nilainya, dan ketika dia menyentuh total nilai 1 juta yen, dia baru bisa bebas. Nah, kebayang kan gak masuk akalnya? Ibarat nih, Nusubi lapar, dia butuh makan. Terus dia otomatis isi undian berhadiah itu kan. Itu dia belum tentu dapat makanan. Bisa aja dia dapat sepeda atau lebih parahnya makanan anjing. Yang BTW beneran kejadian dan mau nggak mau dia makan karena dia lapar. Asli ini sebenarnya orang disiksa cuma buat hiburan semata sih. Ibaratnya ya bener-bener kayak lo di penjara terus dibatasi akses apapun dan lo dipertontonkan di halayak publik gitu. Tapi kembali ke poin judul gue, hal yang menjadikan Nusubi sebagai streamer game pertama ini diawali ketika dia menang bundle CD video game dan controller spesial untuk game Densha de Go. Tapi dia nggak bisa langsung main, karena ya dia belum punya TV atau bahkan PlayStation-nya. Dan buat dapetin itu semua, lagi-lagi dia harus mengandalkan kehokiannya dari masukin undian berhadiah. Lalu baru setelah 8 bulan dan nggak tahu berapa ribu undian yang dia masukin, akhirnya dia dapat TV dan PS untuk main game Densha de Go. Dan setelah dapat itu semua, tentunya dia langsung main, dan dia main non-stop selama 4 hari. Dan di saat bersamaan, aktivitas dia main game ini disiarkan secara langsung di internet 24/7 dan TV setiap minggunya. Jadi, walaupun jauh dari kata manusiawi, gue rasa titel sebagai streamer game pertama di dunia ini layak ditujukan untuk Nusubi. Yang di sisi lain, game Densha de Go jadi video game pertama yang ada di live streaming. Kisah Nusubi sebenarnya nggak berhenti di situ. Dia masih harus sengsara untuk beberapa bulan lamanya, dan bahkan ada situasi di mana dia ditempatkan di Korea dengan tantangan yang sama, plus dia harus ngisi undiannya pakai bahasa Korea, yang dia nggak pernah tahu sebelumnya. Tapi untuk kali ini gue nggak bakal bahas sejauh itu.
Tapi buat kalian yang penasaran sama kisah keseluruhan dari Nusubi, gue sangat sarankan untuk lihat penjelasan di videonya Charlie atau Atrocity Guide. Yaudah, segitu dulu bro. Terima kasih sudah menonton dan Assalamualaikum.